Sebentar lagi, kami akan bertanggung jawab untuk menghentikannya, dan keselamatan Xiao Yan dan yang lainnya akan diserahkan kepadamu. Pada saat ini, ledakan ketidakberdayaan tiba-tiba muncul di mata Raja Naga Baxia. Tidak ada yang tahu kekuatan lunas lebih baik dari kedua Raja Naga. Munculnya lunas, tetapi membutuhkan pembangkit tenaga naga untuk mengumpulkan esensi hidupnya setelah jatuhnya peringkat reinkarnasi kuasi ke-9, dan nilainya bahkan jauh melampaui esensi darah. Long Feng mengendalikan lunas ini, dan efektivitas tempurnya sudah cukup lama, tingkat reinkarnasi kuasi 9 yang tidak biasa. Musuh seperti itu hanya dapat diguncang oleh transformasi ke-8 Dewa Naga, atau bahkan penggabungan lebih dari 10 api suci. Sayangnya, Xiao Yan tidak mengendalikan transformasi ke-8, dan butuh waktu lama untuk menggabungkan yang suci, api. Aku akan mengirimmu bersamaku berdua. Lingkaran kehancuran di atas langit menjadi semakin intens, dan lingkaran cahaya menakutkan yang begitu kuat sehingga membuat depresi mengelilingi langit, membuat napas semua orang melambat. Petik 2. Xiao Yan menggelengkan kepalanya, dan ada pukulan keras di matanya. Rencana awalnya adalah agar semua orang menutupi diri mereka sendiri dan melangkah ke makam naga. Mereka mati-matian melawan tentara sekutu Raja Naga Perak dan menunggu mereka berhasil menyelamatkan Raja Naga Emas. Tapi sekarang tampaknya Long Feng adalah musuh yang tangguh. Jika dia pergi sendirian seperti ini, dua wanita dan pasukan sekutu dari suku naga akan dibantai olehnya. Lagi pula, dengan kekuatan mereka tidak bisa melawan Long Feng. Xiao Yan tidak tahan dengan harganya. Di luar makam naga, ada pasukan sekutu klan naga dan dua wanita. Di makam naga, adalah Raja Naga Emas yang memiliki rahmat untuk mengetahui dan mencerahkan dirinya sendiri. Telapak tangan dan punggung tangan penuh dengan daging. Tidak ada waktu, harus ada pilihan atau kita semua akan mati di sini. Kami berjanji bahwa kami tidak akan mati di sini. Melihat mata ragu-ragu Xiao Yan, kedua wanita itu saling memandang, dan segera berkata dengan tegas. Pada titik ini, harus ada trade-off. Mereka secara alami tahu bahwa Xiao Yan masih memiliki banyak kartu truf yang belum dia gunakan, tetapi jika dia menggunakannya di sini, bagaimana dia akan berurusan dengan Raja Naga Perak setelah melangkah ke makam naga? Kekuatan Raja Naga Perak jauh lebih kuat daripada Long Feng. Jika dia mengungkapkan semua kartunya di sini, melangkah ke makam naga tidak lebih dari hukuman mati. Mendengarkan suara tegas dari dua wanita, Raja Naga Tiran dan Raja Naga Api menundukkan kepala mereka karena malu. Alasan mengapa 9 Raja Naga dari klan naga lebih unggul daripada klan naga biasa adalah karena mereka semua memiliki potensi untuk mengolah ke puncak, tetapi potensi semacam ini membutuhkan waktu, membutuhkan banyak waktu. Ada satu rencana lagi. Aku harap kedua senior itu bisa membantuku. Dalam sekejap, ekspresi Xiao Yan menjadi serius, dan dia menggelengkan kepalanya dengan ringan, tidak peduli kapan, dia tidak akan pernah membiarkan wanitanya mengambil risiko, bahkan jika dia mati dalam pertempuran. Xiao Yan menyaksikan adegan ini, tetapi jantungnya berdetak perlahan, tinjunya sedikit terjepit, dan bahkan ada senyum yang berdebar di sudut mulutnya. Kekuatan tempur Long Feng berada di luar dugaan semua orang, tetapi dalam situasi berbahaya seperti itu, bagi Xiao Yan, ini adalah jurang yang tidak dapat dilintasi. Ini juga merupakan peluang besar yang tidak akan pernah datang lagi. Ambang peringkat 9 reinkarnasi itu misterius dan misterius. Jika tidak ada cukup peluang, saya khawatir saya tidak akan bisa menyentuhnya sepanjang hidup saya. Kau sedang berpikir, Xiao Yan baru saja membuka mulutnya, tetapi semua orang penuh dengan keraguan, hanya naga iblis neraka yang diam di belakangnya tiba-tiba tersentak, kelopak matanya berkedut hebat, dan dia kehilangan suaranya. Paman Si pernah memberiku esensi darah kehidupan, dan sekarang mengalir dengan tenang di tubuhku. Aku bisa dengan jelas merasakan kekuatan kekerasan yang penuh dengannya, yang cukup untuk menghancurkan dunia. Penyerapan di masa lalu, untuk itu, mungkin hanya setetes dalam ember. Jika dua senior Raja Naga dapat membantu saya menyerap sepenuhnya, hanya Long Feng, itu tidak layak disebut. Di mata Xiao Yan, sedikit kegilaan mulai muncul, dan tepat setelah muncul, itu tak terbendung seperti letusan gunung berapi. Ini mungkin cara terbaik untuk sepenuhnya menyerap kekuatan esensi darah Raja Naga Emas yang terbangun. Kamu gila. Kamu adalah murid dari kakak laki-laki tertua. Jika sesuatu terjadi padamu,
biarkan aku memberitahunya apa yang harus dilakukan. Aku tidak akan pernah setuju. Suara panik Xiao Yan bergema di benak Baxia Dragon King seperti guntur, yang terakhir meraung tanpa ragu-ragu. Menyerap darah kehidupan Raja Naga Emas secara menyeluruh. Itulah esensi darah dari puncak peringkat 9 reinkarnasi. Setetes darah dapat menghancurkan lautan. Meskipun Xiao Yan berbakat, jika dia ingin secara paksa menyerapnya dengan kekuatannya di puncak reinkarnasi tingkat 8, dia mungkin hanya akan berakhir dalam satu situasi, tubuh dan jiwanya akan musnah. Kekuatan Raja Naga Emas telah lama mencapai tingkat yang tidak dapat ditebak oleh manusia, bukankah esensi darahnya begitu mudah diserap? Aku telah mengambil keputusan. Pasukan sekutu mematuhi perintah, berlindung, dan mengungsi. Dalam sekejap, Raja Naga Baxia memerintahkan lagi, jelas ingin menerobos sini dan mengungsi. Mari kita mulai. Aku akan menyerahkannya pada kalian berdua untuk hal berikutnya. Xiao Yan tampaknya sudah lama mengetahui keputusan kedua Raja Naga, dan saat dia berbicara, seluruh tubuhnya tiba-tiba diselimuti oleh energi darah emas. Sentuhan esensi darah emas samar tiba-tiba tersapu dari tubuhnya, dan paksaan kekuatan yang agung, hanya dalam sekejap mata, membuat pasukan koalisi suku naga di sekitarnya benar-benar merangkak ke tanah. Rambut ramping Xiao Yan langsung berubah menjadi emas, kulit dan pori-pori terus-menerus disemprot dengan cairan emas pucat. Cairan emas pucat menetes ke dalam kehampaan, bumi, dimanapun ia lewat, langsung menguap menjadi hampa, aura kuno meletus seperti letusan gunung berapi, benar-benar memenuhi tubuh Xiao Yan. Pada saat Xiao Yan benar-benar melepaskan kekuatan ini, Xiao Yan hanya merasa jantungnya tiba-tiba berhenti berdetak, seolah-olah dia berada di bawah ancaman fatal, dan bergetar hebat. Kamu hentikan aku. Kamu akan mati seperti ini. Melihat obsesi yang begitu keras kepala, Raja Naga Baxia hampir meraung seperti orang gila. Kamu gila, benar-benar gila. Pada saat ini, ada juga kejutan besar yang tersisa di hati Raja Naga Api. Bahkan jika itu adalah ancaman pemusnahan tubuh dan jiwa, apakah Anda tidak ragu untuk sepenuhnya memobilisasi darah Raja Naga Emas dan menyerapnya sepenuhnya? Tujuannya bukan untuk mengingini hak tertinggi klan naga, lunas dan hal-hal lain, dia hanya untuk menyelamatkan pamannya, Raja Naga Emas. Kebaikan ini tidak bisa dilampaui. Dia melihat jeritan menyakitkan Xiao Yan di depannya yang disiksa oleh lingkaran cahaya emas ini, seolah-olah dia akan benar-benar dihancurkan oleh cairan emas kapan saja. Sesuatu di hati Yun Yun sepertinya disentuh dengan kejam, matanya menjadi sedikit merah, dan perasaan sedih tidak bisa berhenti. Hidup di dalamnya. Dia sangat mengkultivasi dirinya sendiri sehingga dia ingin membantu yang terakhir ketika dia membutuhkan bantuan. Tetapi mengapa dia harus menanggung rasa sakit ini sendirian pada akhirnya? Berpikir di dalam hatinya, kekuatan pola Dewa Bunga, nyala api suci di tubuh, dan senjata ilahi melonjak bersama, mencoba mendekati Xiao Yan, melarutkan sedikit tekanan untuk yang terakhir. Jangan pergi, kekuatan semacam itu bukanlah sesuatu yang bisa kita tanggung. Tapi, jika terus seperti ini, dia akan mati. Ini adalah pilihannya, dan pilihan kita saat Yunyun baru saja akan bergerak. Cailin mengulurkan jari-jarinya yang ramping dan menopang tubuh Yunyun yang gemetar, ada nada keagungan yang tak salah lagi. Baxia, ayo kita lakukan. Darah Raja Naga Baxia. Darah Raja Naga Api. Bersama, sampai saat ini, sudut mata kedua pembangkit tenaga listrik, Raja Naga Baxia dan Raja Naga Api, juga meneteskan kristal yang tak terhitung jumlahnya. Kakak laki-laki saya masih sangat akurat ketika melihat orang. Jika Raja Naga Emas bisa mendapatkan putra ini, mengapa keluarga naga tidak makmur? Ledakan. Dalam sekejap, dengan kekuatan ki dan darah mengalir kedua Raja Naga Baxia dan Raja Naga Api, semua orang hanya bisa samar-samar melihat bahwa seluruh dunia makam naga tiba-tiba diselimuti tirai cahaya keemasan, dan di sana tampaknya menjadi sosok tertentu dalam kekerasan. Cahaya keemasan itu sangat kuat, dan bahkan jika kedua Raja Naga mencoba menetralisir mereka dengan kekuatan ki dan darah, efeknya minimal. Seiring dengan cahaya keemasan dan bayangan Raja Naga yang tak tertahankan ini, bahkan ada teriakan serak dan menusuk hati yang memenuhi udara. Jenis darah Raja Naga Emas, yang cukup untuk menghancurkan manusia manapun, sangat sulit untuk diserap. Untuk sesaat, ekspresi Raja Naga dan yang lainnya tiba-tiba membeku, bahkan jika semua yang mereka lakukan sepele, mereka masih mengirim Xiao Yan kekuatan ki dan darah.
Dengan tubuh pengecut yang secara paksa menyerap kekuatan esensi darah Raja Naga Emas, siksaan dan rasa sakit yang harus dia tanggung jauh melebihi tubuh iblis. Petik 2. Petik 2. Sampai Xiaoyan mengambil inisiatif untuk melepaskan esensi darah Raja Naga Emas, seluruh dunia menjadi kejam, dan auman naga tua yang tak terhitung jumlahnya ditransmisikan dari tubuhnya, bergema di kekosongan ini. Fluktuasi yang memusingkan dan menakutkan semacam itu, sehingga tidak ada seorang pun di keluarga naga yang bisa menolak. Bertarung. Xiaoyan merasakan kekuatan yang sangat besar yang terkandung dalam darah emas ini, dan segera mengertakkan giginya, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya melonjak bersama di tubuhnya, dan langsung menolaknya. Jika dia tidak bisa menahan erosi kekuatan emas, akhirnya tidak lebih dari penghancuran tubuh dan jiwa. Tetapi jika dia melewatinya, saya khawatir hadiahnya akan membuat Xiaoyan benar-benar menyentuh puncak ini, dunia yang hebat. Di mata yang dalam, warna kegilaan dan ketekunan terus bergantian, rasa sakit dari pengelupasan dan pengelupasan tulang membuat kekuatan iblis dan kekuatan klan Xiao di tubuh sedikit bergetar, tetapi Xiaoyan tidak menunjukkan tanda-tanda mengendur. Cairan emas menemukan kekurangan, dan semua yang menunggu Xiaoyan adalah akhir dari abu. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, tidak ada yang tahu siksaan mengerikan macam apa yang dialami Xiaoyan, hanya jeritan menusuk hati yang tak terhitung jumlahnya yang tersapu dari langit dan bumi. Namun, saat jeritan menjadi lebih kecil dan lebih kecil, cairan emas yang cukup untuk menghancurkan Xiaoyan seperti kuda liar yang dijinakkan. Pola khusus, kekuatan bergelombang dari pola emas, tampaknya memiliki fluktuasi kuno yang melampaui langit, dan bumi, dan makanan yang terus-menerus memperbaiki tubuh yang sekarat dari yang terakhir. Mustahil. Pada saat seluruh tubuh Xiaoyan bergetar seperti ini, Long Feng juga tidak menganggur. Kekuatan yang tak terhitung jumlahnya diberikan. Lunas dan kaki melonjak bersama dan menembak langsung ke arah Xiaoyan. Kekuatan mengerikan seperti itu, yang terakhir memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk benar-benar melenyapkan Xiaoyan, tetapi serangannya yang sangat percaya diri seperti sebutir pasir, tidak mampu menggerakkan sosok Xiaoyan, dan ditelan oleh lingkaran cahaya emas. Terutama aura Xiaoyan dari penguasa klan naga membuat kulit Long Feng begitu tersentuh sehingga ada banyak jejak kelonggaran dalam kekuatan tubuhnya. Itulah kekuatan Raja Naga Emas. Sekelompok manusia benar-benar memiliki darah Raja Naga Emas, dan dengan putus asa melahap mereka di depan mata semua orang. Guru, semua serangan dimusnahkan seperti ngengat ke api, bahkan lunas di kaki sedikit gemetar, takut pada sosok emas di atas langit. Mata Long Feng, yang telah memenangkan tiket, sedikit gemetar, ketika dia melihat Xiaoyan dengan cahaya keemasan pucat bersinar di sekujur tubuhnya, kekuatan reinkarnasi di tubuhnya, bahkan lunas, menghasilkan emosi yang sangat rendah hati. Bagaimana kamu bisa memiliki kekuatan Raja Naga Emas? Dan dengan kekuatan puncak peringkat reinkarnasi 8 kali lipat, itu benar-benar diserap. Mustahil. Ini benar-benar fantasi. Melihat sosok emas yang bergerak sedikit seperti dewa kematian, tumpang tindih ruang dan waktu, tubuh Long Feng bergetar dan dia berbicara omong kosong. Pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya melihat cahaya keemasan dan bayangan meluncur di langit, dan kemudian kaki Long Feng yang berkembang pesat dan lunas Tianyu di udara tampaknya dibungkus oleh semacam kekuatan halo emas yang tidak dapat dipahami oleh siapapun, ragu-ragu, suara renyah tulang yang patah bergema. Pada saat itu, sepertinya ada sesuatu yang rusak. Retakan, kaki yang bengkak meledak seketika, darah meluap, dan bahkan lunasnya, yang dianggap sebagai objek suci tertinggi oleh ras naga, pertama-tama memiliki suara pecah yang renyah, dan kemudian berubah menjadi bubuk di langit di bawah tatapan semua orang. Langkah seperti itu mengejutkan semua pembangkit tenaga listrik yang hadir. Rusak, patah, KL-nya rusak, hancurkan tulang naga dengan tangan kosong. Di antara pembangkit tenaga naga yang bertarung di antara kedua belah pihak, saya tidak tahu siapa yang mengatakannya, dan segera melihat bubuk kuning yang bercokol di langit dengan cara tertegun, dan kejutan di hati mereka tidak bisa mereda untuk waktu yang lama. Tampaknya kali ini, mereka telah memprovokasi beberapa orang yang tidak dapat diprovokasi. Ho, baru pada saat inilah Yun Yun dan Kailin menepuk dada mereka dan menghela nafas berat. Untungnya, tidak ada bahaya. Pada saat Long Feng dikalahkan, riak energi yang menakutkan melonjak di atas gerbang megah di pintu masuk makam naga, perlahan terbuka. Pintu masuk ke makam naga rusak. Pergi, masuki makam naga.
Begitu kata-kata itu jatuh, Raja Naga Baksia dan Raja Naga Api berdiri lebih dulu, dan membawa pasukan besar di belakang mereka dan hanyut bersama. Xiao Yan, dan napas Long Feng menghilang pada saat yang sama, kemana mereka pergi. Melihat bahwa pasukan sekutu Baxia Longwang dan yang lainnya memimpin dalam mengambil tindakan, keempat Raja Naga dengan mata tumpul saling memandang, dan keterkejutan di hati mereka tidak dapat ditenangkan untuk waktu yang lama. Tetua tertinggi klan naga yang bermartabat, Long Feng, dengan kekuatan tingkat reinkarnasi setengah langkah 9 kali lipat, ditambah kekuatan lunas Tianyu, sangat dikalahkan. Setelah menelan darah Raja Naga Emas, kekuatan tempur Xiao Yan benar-benar mencapai tingkat yang mengerikan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Menyaksikan pasukan koalisi Baxia Dragon King dengan cepat menyapu menuju pintu masuk makam naga, Raja Tulong berkata dengan wajah cemberut, dan ada juga semburan biji-bijian di hatinya. Penatua Taisang dikalahkan, dan mereka tidak bisa lagi menghentikan pihak lain memasuki makam naga. Mungkinkah mereka hanya bisa duduk diam dan menunggu persidangan Raja Naga Emas? Raja Naga Bumi mengandalkan dirimu sendiri, mencegat pasukan sekutu Baxia dan yang lainnya dengan demigod berbasis bumi, mereka tidak boleh diizinkan masuk ke makam naga. Aku akan menunggu 3 orang, memasuki makam naga, dan menghentikan mereka. Jika kita tidak melawan saat ini, begitu masalah Raja Naga Perak terungkap, nasib kita tidak akan bisa diubah. Mata Raja Naga Hitam bersinar dengan kesungguhan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebelumnya, mereka mendapat dukungan dari para tetua, dan mereka bisa memancing di perairan yang bermasalah. Sekarang mereka satu-satunya yang tersisa. Begitu suara itu jatuh, semua orang juga bertindak secara terpisah. Sejauh ini, pembangkit tenaga listrik yang telah memasuki makam naga adalah fraksi Raja Naga Yin, Raja Naga Badai, Raja Naga Kegelapan, Raja Naga Bintang, Cailin, Yunyun, Raja Naga Baksia, Raja Naga Api dan lainnya, dan yang lainnya, semuanya ditutupi oleh Raja Naga Bumi. Satu orang mencegatnya di makam naga dengan keterampilan bertarung yang sangat besar dari atribut bumi. Adapun Raja Naga Kayu, dia masih tidak dapat melepaskan diri dari belenggu Xiao Yan, dan dia juga tidak dapat campur tangan dalam perselisihan sipil ini. Saat pertempuran di luar makam naga berakhir, beberapa hal yang tidak diketahui juga terjadi di dalam makam naga. Di makam naga yang sunyi dan kuno, bau waktu meresap kemana-mana, dan ada banyak mayat lunas berwarna-warni yang tergantung di kekosongan makam naga dari udara tipis. Jelas, ini adalah naga kuat yang dimakamkan di makam naga setelahnya, kejatuhan mereka. Di antara mereka, yang terlemah telah mencapai reinkarnasi dalam kekuatan sebelum kematiannya, jumlah yang begitu besar juga sejalan dengan posisi terpisah klan naga sebagai penguasa langit dan bumi di dunia 1000 besar. Lunas yang tak terhitung jumlahnya ditempatkan di makam naga dengan cara yang tidak teratur, tetapi kepala dan tubuh mereka secara seragam menghadap ke area kabur di makam naga, yang sangat dihormati. Itu adalah area terbuka yang tergantung di langit makam naga, di inti makam naga, lapangan Dewa Naga. Alun-alun Longshan sangat besar, ukurannya sekitar 1 kilometer. Namun, tidak banyak dekorasi di alun-alun. Hanya ada platform batu teratai yang sangat sederhana. Di platform batu duduk patung batu kuno yang telah lama terkubur waktu. Tubuh patung batu itu sama dengan manusia biasa, dan bahkan jauh lebih kurus dari manusia normal. Seluruh tubuhnya tidak terlalu cemerlang. Hanya seluruh tubuh patung batu yang memiliki kekuatan yang tidak dapat dijelaskan dan kuat, pola emas mengalir. Tampaknya ada beberapa kekuatan transenden di garis emas, dan bahkan melalui garis, Anda dapat samar-samar melihat beberapa objek seperti batu giok yang sempurna di dalam patung batu yang sedikit melonjak, tetapi itu tampaknya ilusi, seperti bayangan ilusi. Di depan patung batu, ada lempengan batu emas yang tidak mencolok. Lempengan batu emas itu seperti benda kuno yang berdiri di depan patung batu. Berdiri di sini, sepertinya ada ilusi. Gambar di dalam patung batu tampaknya disebabkan oleh proyeksi loh batu. Pada saat ini, ada beberapa sosok di sekitar alun-alun, dan semua orang melihat monumen batu dan patung batu dengan mata serius. Ada tatapan bermartabat di matanya, dan dia jelas mengkhawatirkan sesuatu. Di antara mereka, pemimpinnya memiliki mata yang cerah, dan rambut pirangnya menambahkan keagungan yang tak ada habisnya padanya. Sekilas, ia memiliki sikap seorang raja penguasa langit dan bumi. Yang lebih aneh lagi adalah ada sisik emas tebal di tubuhnya,
dan sisiknya berkedip dengan warna yang indah. Bahkan jika pembangkit tenaga listrik sebenarnya dari peringkat 9 reinkarnasi melihatnya, saya khawatir mereka tidak akan bisa memulai. Mata tua yang terakhir bersinar dengan keagungan yang tidak perlu dipertanyakan lagi, dan matanya penuh dengan keganasan dan kemarahan. Di sampingnya, ada seorang lelaki tua berjubah putih dengan wajah yang baik, dan seorang lelaki yang tampak sangat muda berjalan mondar-mandir, stagnan, kekuatan keduanya kuat dan lemah. Meskipun perselisihan sipil klan naga telah berlangsung lama, Raja Naga Perak juga sedikit bijaksana, dan dia tidak terlalu mengganggu kekuatan klan naga. Pertempuran hanya mencakup 9 Raja Naga. Sekarang kita diam-diam masuk ke makam naga, dan Raja Naga dan Raja Naga Api berada di bawah kendali dunia luar, saya khawatir itu tidak akan menjadi lawan dari Raja Naga Perak dan yang lainnya. Keheningan yang mati tidak berlangsung lama, dan suara bayangan muda adalah yang pertama memecah kesunyian. Petik 2. Suara bayangan muda jatuh, dan tidak ada tanggapan dari mereka berdua, mereka secara alami tahu pentingnya perjalanan ini. Sekarang, saya hanya bisa mencobanya. Saya berharap Raja Naga Perak tidak akan melakukan dosa membunuh sesama klannya. Tapi, Raja Naga, apakah kamu benar-benar akan melakukan ini? Meskipun pendekatan ini layak, risikonya terlalu besar. Setelah beberapa saat ragu-ragu, suara serak lelaki tua berjubah putih itu bergema, dan kekhawatiran yang terkandung di dalamnya tidak dapat ditambahkan. Tubuh naga asalku rusak parah dalam Perang Dunia Pertama, dan kemudian ketika disembunyikan di bagian terakhir benua Dodi dan dunia Doki, itu benar-benar dihancurkan oleh pusat kekuatan ras jahat dari luar wilayah, yang menyebabkan kekuatanku saat ini menderita terlalu banyak kerusakan, terlalu serius. Jika kita tidak mengambil langkah ini, saya khawatir dengan kekuatan saya, akan sulit untuk sepenuhnya memadamkan perselisihan sipil dari ras naga. Pemimpinnya arogan, dan percakapannya sangat luar biasa. Dikombinasikan dengan keberanian yang begitu besar, siapa lagi yang ada di seluruh keluarga naga selain Raja Naga Emas yang legendaris. Namun, Raja Naga Emas saat ini, baik dari segi kekuatan dan mentalitas, sangat berbeda dengan Raja Naga Emas yang hidup menyendiri di tubuh Xiaoyan. Meski begitu, saat yang terakhir menatap monumen batu kuno di alun-alun di depannya, gelombang fluktuasi tak berdaya menyebar dari kedalaman jiwanya. Ada warisan kekuatan Dewa Naga. Melihat klan naga besar, ada sangat sedikit orang yang memenuhi syarat untuk masuk ke dalamnya, tetapi dalam reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya, tidak ada orang yang masuk ke dalamnya yang bertahan. Tidak ada yang tahu misteri apa yang ada di prasasti ini, dan apakah benar-benar ada kekuatan Dewa Naga, tetapi ini tidak mempengaruhi statusnya yang tinggi sedikitpun. Tuan Naga, tubuhmu rusak, dan sekarang kekuatanmu hanya reinkarnasi 9 kali lipat. Di sisi lain, pelayan Raja Naga Perak, pada hari-hari ketika kamu pergi, diam-diam menikmati banyak sumber daya langka klan naga sendirian, tapi kekuatannya samar-samar menyentuh keadaan puncak. Jika kebuntuan ini berlanjut, saya khawatir situasi di pihak kita akan sangat tidak menguntungkan. Petik 2. Keputusanmu benar. Setelah lelaki tua berjubah putih di sampingnya ragu-ragu sejenak, dia hanya bisa menghela nafas, dan kemudian setuju dengan pendekatan Raja Naga Emas. Sampai sekarang, saya khawatir ini adalah satu-satunya cara, tetapi Raja Naga Emas adalah pemimpin tertinggi dari seluruh klan naga. Jika yang terakhir mengalami kecelakaan, saya khawatir itu akan membuat perselisihan sipil yang sudah ada di klan naga bahkan lebih buruk. Saya memasuki tablet batu dan menyadari kekuatan Dewa Naga. Saya akan mencoba yang terbaik untuk memampatkan waktu ke waktu sesingkat mungkin. Jika situasi eksternal tidak dapat dibalik, Anda dapat menyerah untuk sementara. Selama periode ini, ingatlah untuk tidak bertindak sembarangan, jika tidak semua yang kita lakukan akan sia-sia. Ada sesuatu dalam kata-kata Raja Naga Emas, dan dia sepertinya melihat mereka berdua dengan cemas. Ya, Tuan Naga. Mengikuti permintaan Raja Naga Emas, keduanya saling memandang dan mengepalkan tangan dengan hormat. Kekhawatiran Raja Naga Emas tidak lebih dari fakta bahwa Raja Naga Baksia dan yang lainnya mencoba memecahkan jaring dengan Raja Naga Perak, jadi mereka meninggalkan kepercayaan mereka. Jika sesuatu terjadi pada saya akan mengambil keputusan suci Raja Naga Emas saya dan pergi ke aliansi api tak berujung untuk mengundang Xiaoyan, dan klan naga akan diserahkan kepadanya, saya dapat yakin. Setelah beberapa saat,
Raja Naga Emas melihat ke ujung kekosongan yang tak berujung dari makam naga, dan tiba-tiba ada jejak cahaya keemasan berkedip, dan bahkan ada aura samar Xiaoyan, yang juga bergerak. Bagaimana napas Xiaoyan bisa muncul di sini? Tuan Naga telah memperoleh warisan sejati dari Dewa Naga, dan situasi seperti itu pasti tidak akan terjadi. Pria tua berjubah putih bergidik ketika dia mendengar kata-kata itu, dan kemudian berkata dengan susah payah. Kata-kata ini lebih merupakan bujukan untuk dirinya sendiri daripada pujian untuk Raja Naga Emas. Ikuti perintahmu, Raja Naga. Pria muda di samping mengangguk dengan sungguh-sungguh, dan tentu saja tahu pentingnya perjalanan ini. Sekarang, hanya Raja Naga Emas satu-satunya cara untuk memecahkan perahu. Jika tidak, setelah perselisihan sipil klan naga berkepanjangan, itu akan sangat tidak menguntungkan, ke garis keturunan Raja Naga Emas. Long Yi, bakat dan pemahamanmu luar biasa. Setelah waktu ini, aku akan menjadikanmu Raja ke-10 dari klan naga. Raja Naga Emas menoleh, pupil matanya penuh kelegaan, siapa sangka bahwa kakak tertua tituler Xiaoyan, meskipun kekuatannya tidak kuat, pikiran dan kepalanya berada di atas orang biasa. Ngomong-ngomong, masih belum menemukan jejak Long King, Long Hao, dan 3 pemimpin pasukan naga lapis baja suci. Setelah menjelaskannya, Raja Naga Emas juga bertanya kepada lelaki tua berjubah putih, bahwa hal-hal penting seperti itu secara alami perlu diketahui oleh lelaki tua berjubah putih itu. Belum, tapi aku diam-diam memasuki retret 2 tetua tertinggi berkali-kali, tapi aku belum menemukan napas. Adapun komandan tentara naga lapis baja suci dan tentara naga lapis baja suci dengan hanya beberapa lusin orang, mereka menghilang seolah-olah mereka telah menguap dari dunia. Orang tua berjubah putih itu tidak berdaya untuk menggelengkan kepalanya. Kedua sesepuh tertinggi ini adalah orang kepercayaan sejati yang mengikuti Raja Naga Emas dari lahir sampai mati. Kekuatan mereka sudah mencapai tingkat 9 reinkarnasi. Jika mereka memiliki prestise keduanya, faksi Raja Naga Emas mereka akan seperti takut pada Raja Naga Perak. Ada juga komandan pasukan naga armor suci, yang merupakan pasukan paling elit di klan naga, keefektifan tempurnya sebanding dengan komandan ksatria kerajaan malaikat, dan sekarang mereka juga hilang bersama. Sejak kembalinya Raja Naga Emas, tidak hanya 2 tetua tertinggi tingkat strategis yang telah menghilang, tetapi bahkan beberapa pahlawan di bawah komando Raja Naga Emas telah hilang. Setiap petunjuk sangat aneh. Sepertinya masalah ini tidak sesederhana yang aku bayangkan. Ketika saya meninggalkan Bea Cukai, klan naga benar-benar perlu dibersihkan. Pertanyaan itu sia-sia, Raja Naga Emas menggelengkan kepalanya tiba-tiba, dan kemudian suaranya yang menghina jatuh, dan tubuhnya yang berat langsung tenggelam ke dalam lempengan batu emas. Ketika para tetua masih tidak memiliki berita, ada sedikit kesedihan di dalamnya, mata Raja Naga Emas, aku khawatir dia punya firasat. Untuk Raja Naga Emas, kekuatan telah mencapai puncak dunia, dan kekuatan dalam tubuh telah dikultivasikan hingga titik kesempurnaan. Kekuatan tempur secara alami tidak terbayangkan oleh orang biasa, tetapi bahkan orang yang begitu kuat memiliki warisan Dewa Naga di hadapan legenda ketika monumen batu Dewa Naga muncul, dia juga tergerak. Itu adalah rumah para dewa, alam tertinggi surga dan bumi, dan itu tidak dapat dinodai. Bahkan kekuatan puncak reinkarnasi 9 kali lipat sekecil semut di depannya. Untuk sesaat, aura Raja Naga Emas benar-benar tenggelam di dalam lempengan batu emas. Tidak ada yang tahu bahaya apa yang harus dia hadapi, dan lapangan Dewa Naga jatuh ke dalam keheningan yang mematikan. Yang Mulia Long Tian, tolong bantu saya membentuk barisan untuk melindungi alun-alun ini lagi. Saya selalu merasa bahwa perselisihan sipil di klan naga tidak benar. Sepertinya tujuan Raja Naga Perak bukan hanya posisi Raja Naga. Baru setelah Raja Naga Emas benar-benar tenggelam ke dalam prasasti batu Dewa Naga, Long Yi, yang berada di samping penatua tertinggi Long Tian, mengacungkan tinjunya dan berkata. Kekuatannya hanya pada reinkarnasi tingkat keempat, tetapi dia berada di klan naga. Karena statusnya, dia dapat secara diam-diam melakukan banyak ketidaknyamanan untuk garis keturunan Raja Naga Emas. Oleh karena itu, dia telah sangat membantu Raja Naga Emas dan yang lainnya. Dia dipromosikan dengan pengecualian. Sebagai orang kepercayaan, sekarang setelah malapetaka mendekat, Raja Naga Emas diam-diam membawa Long Yi yang teliti dan penatua tertinggi Long Tian, yang telah mencapai tingkat reinkarnasi kuasi 9, ke tempat ini untuk melindungi dirinya. Selama dia berhasil keluar dari Bea Cukai,
Tidak peduli seberapa arogan Raja Naga Perak, semua konspirasi dan trik akan runtuh di depan kekuatan absolut Raja Naga Emas. Tentu saja, bahkan jika Raja Naga Emas tidak bisa datang, dari tablet batu emas, saya khawatir posisi penguasa klan naga akan hilang, Raja Naga Perak tidak perlu mengambil tindakan sama sekali, dan dia tidak akan diberi imbalan apapun. Hehe, jika kamu membentuk arai, kamu tidak perlu melakukannya. Tepat ketika mereka berdua hanya berjalan-jalan, bersiap untuk menggunakan kekuatan mereka untuk membentuk formasi pertahanan di lapangan Dewa Naga, kekuatan langit dan bumi di makam naga tiba-tiba menjadi sunyi, dan kerangka mayat naga yang tak terhitung jumlahnya bergetar. Anehnya, sebuah suara damai diam-diam menyebar dari kehampaan yang tak berujung. Pada saat suara ini menyebar, hati Long Tian dan Long Yi berdetak kencang, seolah-olah mereka berada di bawah ancaman besar. Kekuatan-kekuatan semacam ini telah melampaui langit ini, dan sama sekali tidak berarti mereka dapat menolaknya berdasarkan kekuatan gabungan mereka. Gol! Pada saat ini, tubuh tetua tertinggi Long Tian bergetar seketika, dan sisik naga biru meledak seperti landak terbalik. Atas perintah, dia membanting ke tanah alun-alun. Jika saya bertanya kepada seluruh klan naga, hanya ada satu orang yang dapat memiliki paksaan yang begitu kuat, kecuali Raja Naga Emas. Saya khawatir hanya satu orang yang memiliki Raja Naga Perak. Dua Raja Naga Emas dan Perak memiliki perbedaan pendapat yang besar tentang klan naga dan dunia besar. Mereka telah bertarung dengan reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun. Sekarang tubuh naga asli Raja Naga Emas telah rusak, bagaimana mungkin Raja Naga Perak lepaskan kesempatan sekali seumur hidup ini? Tuan ini telah menunggu beberapa kali reinkarnasi, dan akhirnya biarkan aku menunggu sampai hari ini. Kakak, kamu benar-benar bingung. Karena kamu telah menghilang begitu lama, akan sangat bagus untuk membantu keturunan klan Xiao, tetapi kamu sebenarnya mencoba untuk kembali ke klan naga lagi dan memerintah naga, klan. Jika Anda tidak kembali, Tuhan secara alami tidak akan mengandalkan Anda. Sayangnya, kembalinya Anda telah memberi saya kesempatan tipis untuk alam tertinggi itu. Strategi saya sempurna. Setelah pertempuran ini, klan naga tidak hanya akan menjadi sesuatu di sakuku, tetapi bahkan kekuatan Dewa Naga akan sepenuhnya merangkak di bawah kakiku. Tidak, bahkan makhluk yang tak terhitung jumlahnya di seluruh dunia 1000 besar akan dengan rendah hati gemetar di bawah kakiku. Hahaha, suara tawa gila tersapu dari kekosongan makam naga, dan tubuh Raja Naga Perak muncul sedikit demi sedikit, dan pusaran perak di sekitarnya dipenuhi dengan fluktuasi elemen yang menakjubkan. Raja Naga Perak hari ini berbeda dari yang muncul di mata kekuatan naga di masa lalu. Rambut perak panjangnya jatuh seperti air terjun, menambahkan pesona yang tak ada habisnya padanya. Wajahnya dingin dan indah, dan ada sentuhan perak di matanya, yang tampak misterius dan mempesona. Mereka semua akan tergoda oleh yang terakhir, dan bahkan seluruh tubuh seolah terlahir kembali, seperti seorang gadis muda, di manakah penampilan seorang wanita paruh baya seperti Raja Naga Perak. Raja Naga Perak, kamu makan apa yang ada di dalam dan di luar? Long Tian dan Long Yi saling memandang dan berkata dengan kejam. Tapi aku masih membenci Raja Naga Perak. Raja Naga Emas mengendalikan kekuatan fisik paling kuat dan kekuatan penghancur di dunia. Semua yang dia lakukan adalah demi keluarga naga dan semua makhluk di dunia. Kekuatan elemen, latihan satu tidak jalan biasa. Jelas telah selamat dari reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya tubuhnya semudah seorang gadis. Saya khawatir teknik kultivasi dan keterampilan bertarung yang terakhir tidak kurang dalam beberapa hal yang bengkok. Terlebih lagi, Raja Naga Perak cukup tidak populer di antara seluruh klan naga, tetapi sulit dipercaya mengapa yang terakhir mengendalikan kekuatan tempur elit seperti klan naga sekarang. Bagaimana semut bisa tahu apa yang dipikirkan Kaisar? Long Yuan, hentikan dia untukku. Menghadapi pelecehan dan kebencian dari penatua tertinggi Long Tian, Raja Naga Perak tidak menganggapnya serius, dia sangat anggun dan membuat suara lembut, dan kemudian energi melonjak di pusaran perak, dan tiba-tiba seorang lelaki tua dipenuhi dengan cahaya redup berjalan keluar dari kehampaan. Di wajah lama, ada busur berbahaya, dan bahkan kekuatan dan identitas yang terakhir sama dengan Long Tian. Long Yuan juga adalah penatua tertinggi klan naga, dengan kekuatan tingkat reinkarnasi kuasi 9 yang sama. Ini merepotkan sekarang. Melihat penampilan Long Yuan, wajah Long Yi sangat dingin. Di antara tiga tetua tertinggi yang masih dapat menemukan jejak klan naga,
yang ini adalah yang paling tidak mungkin untuk membantu Raja Naga Perak. Kedua tetua tertinggi adalah kekuatan tingkat reinkarnasi kuasi 9, dan mereka memeriksa dan menyeimbangkan satu sama lain, tetapi yang paling mengkhawatirkan Long Yi. Itu adalah Raja Naga Perak, dan di belakang Raja Naga Perak, ada lingkaran ungu berkedip-kedip, dalam lingkaran ungu itu, seolah-olah ada kekuatan lain. Long Yuan, kamu benar-benar mengkhianati Raja Naga Emas dan bergabung dengan bawahan Raja Naga Perak. Kamu benar-benar tidak memiliki iman, kamu menyia-nyiakan kebaikan yang diberikan Raja Naga Emas padamu di awal. Melihat sosok di depannya, Long Tian benar-benar mengutuk dengan urat biru di sekujur tubuhnya. Pembangkit tenaga listrik ini hampir sama selamat dari Perang Dunia Pertama. Long Yuan hanyalah siapa-siapa di klan naga sejak lama. Jika Raja Naga Emas tidak menemukan dan mempromosikan siaran sesuai permintaan, bagaimana dia bisa menang judul sumber daya klan naga yang tak terhitung jumlahnya, bagaimana dengan kultivasi dengan status seperti sekarang ini. Raja Naga Emas telah membuat pencapaian besar, tentu saja, dia adalah orang yang paling menonjol setelah Dewa Naga, tetapi pada tahun-tahun ketika Dewa Naga menghilang, jika bukan karena Raja Naga Perak, klan naga akan dikurangi menjadi kekuatan biasa, jadi mengapa Ben Taisang harus bergabung dengan perintah Raja Naga Perak? Apalagi, apa kau benar-benar berpikir itu semua kebetulan? Long Yuan tidak setuju dan mencibir, tetapi di belakang leher yang terakhir, sudah ada pola naga perak misterius yang tertanam di seluruh tubuh. Fluktuasi dan polanya sangat tersembunyi, tertanam dalam daging dan darah, seolah-olah bawaan. Jadi, kau ternyata pengkhianat. Pada saat ini, Long Tian memelototi yang terakhir, matanya yang mengerikan tampaknya mampu melahap jiwa yang terakhir sepenuhnya. Pola Raja Naga Perak harus ditanam sejak zaman Naga Muda, dan yang terakhir telah lama menjadi boneka humanoid yang digerakkan oleh Raja Naga Perak. Gadis, ayo pergi, aku akan membawamu untuk mengumpulkan kehendak Dewa Naga yang sebenarnya. Melihat orang-orang di depan mereka saling berhadapan seperti ini, Raja Naga Perak terkekeh pelan. Tawanya sama menyenangkannya dengan tawa seorang gadis muda. Tangan giok itu terangkat dan menarik gadis berambut ungu itu ke belakangnya. Keduanya berjalan menuju emas monumen batu seperti saudara perempuan. Di belakang keduanya, ada seorang pria kekar berdiri, mengikuti kedua wanita itu seperti seorang penjaga. Raja Naga Perak, pembangkit tenaga listrik peringkat Seonin reinkarnasi digital klan naga telah menghilang secara aneh. Aku khawatir itu tidak ada hubungannya denganmu. Ingin memasuki prasasti Dewa Naga. Kalau begitu langkahi mayatku. Bahkan dengan barisan yang sangat besar di samping yang terakhir, Long Tian tidak memiliki rasa takut di matanya, sebaliknya dia mengambil langkah maju dan bertanya dengan marah. Kamu tidak boleh memanggil ibumu dengan nama depannya. Merasakan aura pembunuh substantif di tubuh Long Tian, gadis berambut ungu di samping Raja Naga Perak sangat marah, dan energi ungu substantif bangkit, di mana tampaknya ada bayangan naga kabur yang bercokol di rambut ungunya. Penampilan dan aura bayangan naga kabur itu ternyata mirip dengan Dewa Naga dalam legenda ras naga. Setelah suara sedingin es ini muncul, mata Long Tian dan Long Yi tertarik padanya. Penampilan wanita ini agak mirip dengan Raja Naga Perak. Gaun panjang ungu emas dengan sempurna menonjolkan tubuhnya yang bergelombang. Bahkan ada auman naga yang samar-samar di atas rok panjangnya, memiliki ekor naga yang indah ayunan. Fluktuasi semacam itu mungkin juga mengandung kekuatan lunas. Itu yang barusan dikatakan gadis ini. Apa dia putri dari Raja Naga Perak? Namun, menurut catatan klan naga, Raja Naga Perak sangat arogan dan tidak pernah memiliki pasangan, bagaimana dia bisa melahirkan anak? Dikombinasikan dengan penampilan feminin dari Raja Naga Perak, beberapa spekulasi mau tidak mau mengalir ke dalam pikiranku. Naga, Dewa Naga, pada saat ini, bahkan Long Yi, yang berada di sampingnya, tiba-tiba ditekan oleh Dragon Might yang menakutkan pada wanita berpakaian ungu, matanya penuh kejutan, dan dia kehilangan suaranya. Seberapa suci gadis ini, dan mengapa dia memiliki nafas Dewa Naga? Nafas Dewa Naga, bahkan seluruh klan naga, aku khawatir hanya Raja Naga Emas dan Perak yang memiliki jejak. Gadis ini hanya peringkat reinkarnasi tingkat 9, jadi mengapa dia memiliki kekuatan seperti itu di luar segalanya? Sungguh sekelompok pria yang menyebalkan. Long Yuan, Sukun, aku akan menyerahkan ini padamu.
Mata Raja Naga Perak tertuju pada gadis rok ungu di belakangnya dan tablet batu emas di depannya dari awal hingga akhir. Baginya, keduanya cukup untuk membantunya menembus belenggu kunci. Saya telah menyiapkan banyak rencana untuk diri saya sendiri, dan akhirnya berguna pada hari ini. Puncak dari reinkarnasi 9 kali lipat. Lokasi Raja Naga. Cukup konyol. Dibandingkan dengan Dewa Naga, hal-hal ini sama tidak pentingnya dengan debu. Bagaimana orang bisa mengetahui ambisi mereka sendiri? Baik tuanku. Begitu suara Raja Naga Perak jatuh, Long Yuan dan Zhu Kun melompat dan mengepung Long Tian satu demi satu. Long Tian dan Long Yuan keduanya berada di level reinkarnasi kuasi 9. Dan Zhu Kun, yang keberadaannya tidak diketahui sejak 5 kaisar menghancurkan langit, sekarang sekuat Long Yi. Barisan yang seimbang seperti itu telah lama tidak dapat menghentikan kedua putri Raja Naga Perak. Tapi begitu mereka diizinkan masuk ke monumen batu Dewa Naga untuk mengganggu Raja Naga Emas, aku khawatir Naga Emas Raja akan berada dalam bahaya nyata. Raja Naga Emas dan Perak sedang dalam perselisihan sipil, tidak peduli siapa yang benar-benar kalah, itu akan menjadi situasi kerusakan besar pada klan naga. Lakukan, kamu harus menghentikan mereka. Pada saat ini, niat membunuh di mata Long Tian sepenuhnya terungkap. Ini adalah pertempuran yang sulit dan malapetaka. Jika rencana Raja Naga Perak berhasil, mereka tidak hanya akan mati, tetapi bahkan Raja Naga Emas akan hancur. Pada saat itu, supremasi klan naga di dunia 1000 besar mungkin akan dihancurkan sepenuhnya oleh Raja Naga Perak. Terlebih lagi, sekarang bencana besar sudah dekat, dan ada banyak krisis di mana-mana. Jika klan naga menderita kerugian besar dalam pertikaian, saya khawatir cepat atau lambat, mereka akan dihancurkan oleh tangan klan jahat asing. Menabrak. Wajah Long Tian tenggelam, kekuatan besar reinkarnasi menyebar seperti air pasang, dan dia selalu waspada terhadap setiap gerakan Long Yuan. Aku tidak tahu seberapa jauh kekuatan bertarungmu telah tercapai setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Angkat aku. Di bawah situasi saling balas seperti itu, teriakan keras Long Yuan bergema di langit dan bumi seperti guntur, dan dia melambaikan tinju raksasanya dengan ekspresi mengerikan dan meledakkan Long Tian. Fluktuasi kekuatan yang mengerikan benar-benar menguras semua kekuatan di sekitar Dragon God Square dan berkonsentrasi pada tinju merahnya dan meledak. Bahkan di atas kepalan tangan itu, masih ada cahaya aneh. Kekuatan semacam itu sepertinya tidak bisa dimiliki oleh lapisan kuasi ke-9. Hati-hati, serangan ini kurang tepat. Long Yi, yang berada di jalan buntu dengan Zhu Kun di kejauhan, mengubah wajahnya. Dia tampaknya telah memperhatikan beberapa fluktuasi lain dari tinju raksasanya, dan buru-buru berteriak. Saya khawatir orang-orang ini akan mendapatkan banyak manfaat dengan bergabung dengan Raja Naga Perak. Menghadapi serangan yang begitu menakutkan, lapisan abu-abu secara bertahap mengalir ke mata Long Tian, segera, kakinya menginjak tanah, dan lingkaran abu-abu memenuhi udara, di bawah tatapannya, dia langsung membentuk raksasa abu-abu, bercokol, terlindung di tubuhnya. Kedua serangan itu meningkat, dan tanpa ragu-ragu, tubuh energi raksasa abu-abu itu tiba-tiba menyentuh pukulan penghancur Long Yuan.